Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan good morning. Terima kasih banyak sudah sabar menunggu kami di pedesaan di perbukitan di Bali Utara. Terima kasih. Terima kasih kepada ribuan sahabat kemarin yang bergabung. Hanya di Facebook saja sudah lebih dari 3.000 kemarin. Belum yang dipantau di YouTube, di Instagram, di Twitter. Terima kasih banyak. Sekarang kita cerita baru, yaitu tubuh sebagai tempat suci kesembuhan. Body as temple of healing. Ditulis di banyak jurnal kesehatan, salah satunya adalah Harvard Medical School, guruji berlangganan. Tubuh manusia adalah mesin paling rumit di alam ini. The most complicated machine in this realm is human body. Dan kerumitan hanya bisa disembuhkan dengan kesederhanaan. Cerita sedihnya, ini cerita sedih bukan menjelek-jelekkan orang, cerita sedih. Ilmu kedokteran yang sangat paling diharapkan bisa menyembuhkan itu rumit, terutama karena intervensi industri farmasi terlalu jauh. Kalau dipanjangkan ceritanya menjelek-jelekkan orang tidak boleh. Ilmu kedokteran rumit, ilmu psikologi yang guruji dalamin juga rumit. Kendatipun IQ sudah lama diimbangi dengan EQ sama SQ, tetap saja mainstream IQ itu masih tinggi. Padahal guru sendiri sudah ketemu di kelas meditasi yang jumlahnya ribuan. Rata-rata orang-orang yang sakit begini, sakit begitu umumnya kepalanya mengeras, khususnya left brain, otak kiri. Nah, psikologi juga rumit. Nah, sehingga di tengah kerumitan obatnya hanya kesederhanaan. Sekarang diajak para sahabat merenungkan tubuh sebagai tempat suci kesembuhan, dibimbing oleh spirit kesederhanaan. Di zaman kita, bahasa kesembuhan yang disukai banyak orang adalah energi. Everything is energy, semuanya energi. Dan ketidaknyamanan serta penyakit adalah sebuah masukan. Di dalam itu kekurangan energi. Dan sebagaimana gurunya sering bagikan, sumber kebocoran energi paling besar adalah pikiran yang penuh kritik dan konflik. Itu kebocoran energi paling besar. Makanya di bimbingan meditasi teman-teman diajak istirahat biar bocor energinya lebih sedikit lewat pikiran. Istirahat. Jadi sumber energi bocor paling besar adalah pikiran yang penuh kritik, negatif. Jangankan pemerintah, bahkan Tuhan pun disalahkan. Makanya ada teman lama pernah datang ke sini, pertanyaannya begitu kritis. Jangan digitukan pikirannya, nanti sakit. Kalau gitu mesti diapakan pikiran? Ikut di Facebook. Dia tiap hari yang dibimbing bertumbuh dari pikiran negatif ke pikiran positif. Dan obat yang selalu guruji tawarkan adalah positif di luar, holistik di dalam. Positif di luar adalah pandang orang lain dengan seluruh ketidaksempurnaannya sepositif mungkin. Tidak ada orang jahat, hanya guru yang menyamar. Tidak ada musuh, hanya tangan rahasia yang membimbing kita menjadi lebih dewasa. Itu pikiran positif. Di luar, di dalam bimbing diri secara holistik. Di mana ada puncak gunung, di sana ada jurang. Di mana ada mawar, di sana ada duri. Di mana ada kelebihan, di sana ada kekurangan. Kalau istrinya cantik, siap-siaplah. Ntar kata-katanya juga menyakitkan. Suaminya ganteng, siap-siap godaan selingkuhnya gila-gilaan. Di mana ada kelebihan, di sana ada kekurangan. Itu holistik di dalam. Itu cara mengobati bocornya energi lewat pikiran. Kebocoran energi yang kedua adalah the unprocessed grief. Jadi kesedihan mendalam yang tidak diproses.
Kita umumnya punya kesedihan mendalam karena ditinggal orang tua, itu kesedihan mendalam. Guruji dulu orang tuanya wafat ketika Guruji relatif masih muda. Wafat gitu. Usia tua dua-duanya tetap tidak enak ditinggalkan orang tua. Terus ada pihak-pihak tertentu yang diharapkan mengganti peran orang tua malah menyerang. Kaget. Itu sudah sedih. Yang kedua kaget. Nah itu namanya grief dalam bahasa Inggris. Jadi kesedihan yang mendalam. Dia menjadi sumber kebocoran energi kalau kesedihan mendalam itu tidak diproses. The unprocessed grief. Nah itu yang menjadi benih-benih rasa sakit di dalam. Dendam, marah, sakit hati. Itu racun yang menumpuk. Nanti di usia tua jadi macam-macam lah. Dari kanker sampai dengan stroke. Sehingga sebelum dia berubah menjadi penyakit, kesedihan mendalam itu diolah. Bagaimana mengolahnya? Guruji mengalami kehilangan orang tua, membawa pesan sederhana. Sudah saatnya Anda menjadi orang tua bagi diri Anda sendiri. Very good message. Guruji tanyakan, kenapa orang tua saya wafat? Jawabannya bagus. It is enough to have parent outside. It is time to have parent inside. Wah, terbuka pintunya. Sehingga kesedihan mendalam di kehilangan orang tua tidak menjadi benih penyakit di dalam. Karena orang tua wafat adalah pintu spiritual terbuka untuk menjadi orang tua di dalam. Begitu kita berhasil menjadi orang tua bagi diri kita di dalam, kemudian kita berhasil menjadi orang tua bagi anak-anak kita di luar. Nah, itu contoh konkret bagaimana kesedihan mendalam diolah sehingga dia tidak menjadi benih-benih penyakit yang mematikan di usia tua. Nah, itu sebabnya Guruji sama Ibu relatif sehat di usia tua, relatif sehat. Karena tidak punya yang namanya the unprocessed grief, kesedihan mendalam yang tidak diolah, tidak punya, karena semua sudah diolah. Dan yang paling dalam adalah kehilangan orang tua zaman dulu. Ya, it is enough to have parent outside. It is time to develop parent inside. Be your own parent. That is the message. Cukup, sudah cukup. Tergantung kepada orang tua di luar. Sudah saatnya kita menjadi orang tua bagi diri kita di dalam. Dengan cara seperti itu, orang tua yang wafat tidak menjadi benih-benih penyakit di dalam. Tapi dia menjadi kunci pembuka menuju cahaya yang lebih terang. Yang berikutnya, karena energi sangat penting, sumber energi yang berlimpah itu di dalam. Biar Anda tubuhnya menjadi tempat suci kesembuhan, sumber energi yang tidak pernah kering. Jadi the inner fountain that never dry itu di dalam. Yang pertama rasa berkecukupan, inner contentment. Ada cerita tua zaman dulu sekali dari Amerika. Salah satu orang kaya di Amerika namanya Rockefeller. Sampai sekarang pun Rockefeller Foundation masih kaya. Ketika Rockefeller sudah kaya sekali, tanya sama wartawan, Anda sudah kaya sekali, kapan berhenti mencari uang? Rockefeller menjawabnya, sedikit lagi. Ada perilaku uang itu mirip dengan perilaku seks. Tidak ada puasnya, tidak ada ujungnya. Kalau diikutin mau lebih lagi. Nah, ujung-ujungnya kita nggak bertemu dengan mata air energi di dalam. Rasa berkecukupan itu sumber energi di dalam yang luar biasa. Ada sebuah pertanyaannya Jas Alvin di Metro TV yang disukai oleh banyak teman-teman yang menonton Guruji. Jas Alvin di Metro TV sekian tahun yang lalu, Guruji masih muda, nanya di Metro TV, Pak Gede, Anda ini kan masih muda, umur masih 39. Terus kenapa pensiun dan jadi CEO? Apa sih yang Anda cari? Itu bagus sekali pertanyaannya. Cita-cita diperlukan bagi mereka yang belum menemukan rumah.
Cita-cita tidak diperlukan bagi ia sudah sampai di rumah. Untuk apa mencari rumah kalau kita sudah sampai di rumah? Nah itu ilmu inner contentment. Rasa berkecukupan di dalam. Tatkala berkecukupan bukan kemudian Tuhan menghentikan rezeki kita. Tidak. Tuhan Maha tahu kok. Ada saja cara yang mengalir. Jadi sumber energi pertama, rasa berkecukupan. Sumber energi kedua, rasa terima kasih. Dan sumber energi di dalam yang luar biasa besarnya dan tidak pernah habis itu rasa syukur. Makanya di akun media sosial Keluarga Compassion, tiada hari kita tidak memperbincangkan rasa syukur. Setiap hari teman-teman dijejali dengan rasa syukur. Biar Anda menemukan the inner fountain that never dry. Sumber mata air di dalam yang tidak pernah kering. Dan kalau mau sumber mata air yang lebih dalam lagi, keseimbangan. Keseimbangan itu pintu penting menuju pencerahan. Belajar dari guru-guru terdahulu, alasan terpenting kenapa semua Buddha mengalami pencerahan sempurna tatkala mengenakan tubuh manusia. Karena tubuh manusia tubuh yang paling seimbang. Dengan meminta maaf kepada para dewa, itu ada Pak Dewa di belakang. Jadi di alam dewa itu kehidupan penuh dengan kesenangan. Terlalu senang. Di alam bawah sejauh yang kita lihat binatang penuh dengan kesedihan. Di tubuh manusialah keseimbangan itu relatif sempurna. Dan sumber energi di dalam yang berlimpah itu keseimbangan. Sehingga penting sekali merawat diri untuk selalu seimbang. Be balance, membahagiakan diri, membahagiakan orang lain, material, spiritual, di dalam, di luar, diam, bergerak. Cerita berikutnya biar tubuh Anda menjadi tempat suci yang kesembuhan. Di dunia burung elang, eagle, Guruji cukup dekat dengan burung elang. Kalau ada apa-apa di sini, burung elangnya di atas kamar Guruji biasanya rendah, tweet gitu. Itu ya simbol lah. Di dunia burung elang, musuh burung elang yang paling menakutkan itu ada gagak hitam. Datang dari belakang, dicekek lehernya burung elang. Dan biasanya burung elang itu tidak melawan. Begitu dicekek gagak hitam, dia akan terbang lebih tinggi. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, gagaknya kelelahan ke atas. Kemungkinan kedua, gagaknya itu kehabisan oksigen dan mati. Pesannya sederhana. Kalau Anda diserang orang, jangan menyerang balik. Karena kalau Anda diserang, menyerang balik, orang yang menyerang kekurangan energi, Anda juga ketambah kekurangan energi. Bervibrasi ke tempat yang lebih tinggi. Orang marah dan menyerang, vibrasinya di bawah 100. Anda tulus memaafkan, itu di atas 100. Cinta kasih 550, compassion 750. Apalagi damai, itu vibrasi tertinggi yang bisa dicapai tubuh manusia. 1000. Nah itu pendekatan berikutnya soal bagaimana membuat tubuh menjadi tempat suci kesembuhan. Tatkala diserang orang, jangan menyerang balik. Ingat ilmu burung elang, bervibrasilah ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang ada ilmu yang lebih dalam yang mau diceritakan. Belum pernah diceritakan. Ya. Ini lingkaran yin yang. Hidup ini tidak bisa dipisahkan. Ada senang, ada sedih, ada duka cita, ada suka cita. Lingkaran ini bagus sekali. Di tempat putih ada hitam, di tempat hitam ada putih. Artinya dalam duka cita ada benih-benih suka cita. Dalam suka cita ada benih-benih duka cita. Katakanlah kita lagi senang sama suami, istri, putih. Tapi di balik kesenangan kita suami sama istri ada benih-benih kesedihan, nanti kita berpisah. Anak nakal hitam. Tapi kalau kita sabar merawat anak nakal, nanti dia bisa menjadi
anak yang sangat bertanggung jawab merawat kita di usia tua itu putih. Nah, ilmu relatif baru yang mau dibagikan ke teman-teman, hati-hati, ini penting. Keluarga Compassion pelan-pelan tolong intapkan. Bahkan nanti akan diminta jadikan video khusus oleh Pak Teja dan kawan-kawan. Tatkala kita mengambil putihnya semakin banyak orang tidak tahu bersamaan dengan membesarnya putih, hitamnya juga membesar. Kenapa kecelakaan kehidupan sering terjadi? Kadang-kadang keluarganya bubar atau orang kaya bunuh diri, orang terkenal bunuh diri. Dia ambil bagian putihnya membesar, tapi dia tidak siap untuk mengambil bagian hitam yang juga membesar. Contoh, minta maaf. Makanya di Amerika itu kan Michael Jackson bunuh diri, Robin Williams bunuh diri. Minta maaf, bukan menjelekkan orang. Ringkasnya adalah keterkenalan, uang yang berlebihan itu bagian putih yang membesar. Kecelakaan kehidupan terjadi adalah tatkala putih membesar diikutin hitam yang juga membesar. Orang hanya mau putihnya tapi tidak mau hitamnya, roboh. Itu banyaklah ceritanya. Ya hanya contohnya pakai contoh yang jauh sekali biar nggak ada orang tersinggung. Nah tadinya guruji nggak ngerti ini, hanya naluri saja. Naluri waktu itu apa ya, pokoknya di dalam kuat sekali. Seperti ini ilmu yang dibawa dari kehidupan sebelumnya. Tatkala guruji berumur 39 tahun, pernah dikasih memimpin perusahaan Jakarta yang asetnya lebih tinggi dibandingkan asetnya Pemda Provinsi Bali. Tinggal dihitung lah. Ketika itu aset Pemprov Bali 28 triliun. Ini perusahaan yang dipercayakan ke guruji sebagai pemimpin, guruji presiden direktur, asetnya 30 triliun lebih. Sehingga tinggal dibayangkan lah betapa kayanya kalau mau main uang di sana. Tapi di bulan kedua, bulan ketiga nggak nyaman di dalam. Pokoknya nggak nyaman sekali. Lepaskan. Bahkan salah seorang teman profesor di Udayana berbicara, aduh blog nih bahasa Indonesia, aduh tololnya. Di bulan ketiga lepaskan. Waktu itu tidak mengerti, sekarang baru mengerti. Jabatan tinggi di perusahaan yang besar dengan segala uang yang berlimpahnya, kalau mau main 30 triliun 1% aja tinggal dihitung duitnya berapa deh. Uang yang besar itu bagian putih yang besar. Tapi tidak bisa ditawar. Di barat disebut sebagai God as a law, Tuhan sebagai hukum. Tidak bisa ditawar, tidak ada yang bisa nawar. Kalau putihnya membesar, hitamnya juga membesar. Kecelakaan kehidupan terjadi karena kita mengambil putihnya, tapi kita tidak siap dengan bagian hitam yang membesar. Makanya guruji sama ibu 3 anak relatif selamat. Dulunya nggak ngerti, hanya dorongan di dalam, pokoknya lepaskan. Di bulan ketiga mundur. Sekarang baru mengerti kenapa roh dalam minta mundur. Ngambil uangnya gampang, putihnya. Tapi nanti tanggung jawab terhadap membesarnya hitam, itu bahasa dangdutnya mana tahan. Tidak banyak orang yang berani seperti itu, tapi guruji berani melakukannya di umur 39. Lepaskan. Hal yang sama terjadi di Jakarta, pernah ada lembaga datang kirim surat ke kantor. Pak Gede Prama, Anda dihargai dengan seluruh reputasi Anda dihargai untuk mendapat gelar doktor honoris causa. Padahal ketika itu bayarnya ringan sekali. Tapi guruji tolak. Tak mau. Saya mau namanya Gede Prama saja itu cukup. Tidak pakai doktoran, tidak apa-apa. Waktu itu banyak tidak mau lah. Padahal teman-teman yang mau gagah-gagahan lu banyak tidak mau. Belakangan baru ngerti. Gelar yang tinggi itu bagian putih yang membesar. Tapi jangan lupa, ini God as a law. Tuhan sebagai sebuah hukum. Tidak ada yang bisa nawar. Kalau putihnya membesar, hitamnya juga membesar. Kekayaan, keterkenalan, sosial status yang tinggi, gelar akademis yang tinggi, ini putih yang besar. Akan selalu, sekali lagi, selalu tidak bisa ditawar. God as a law, Tuhan sebagai sebuah hukum. Begitu putih membesar, hitamnya juga membesar. Godaan cewek membesar, orang iri yang membesar,
Orang yang mau menjatuhkan membesar. Kalau kita tidak siap, roboh. Dan ilmu yang menyelamatkan guruji bersama ibu sederhana. Dulu tidak bisa dijelaskan. Ya, ambil putihnya secukupnya saja. Kalau kita ambil putihnya secukupnya saja, sehingga hitam yang datang juga secukupnya saja. Di umur 49 juga serupa, guruji sekarang udah 60. Ya, umur 49 jelas kan pensiun. Ya, pegawai negeri aja minimum 55, ini saya 49. Berapa ya? Pegawai pensiun, pulang ke Bali, tidak ada urusan. Bagaimana cara? Guruji bicara sama ibu, jalan aja jalannya. Ibu orang yang berani. Ibu nanti ada jalan keluarnya. Kita ngitung berdua, uangnya nggak cukup. Ya, nanti datang uang. Pokoknya mundur. Umur 49 meninggalkan kota Jakarta. Itu tanah Jawa di Bandara Soekarno-Hatta sudah dicolek. Terima kasih banyak. Udah dapat rezeki banyak. Terima kasih guruji mau pulang. Dan setelah itu tidak pernah lagi meninggalkan Pulau Bali. Tidak bisa dijelaskan. Oh, sekarang baru ngerti di umur 9 putihnya relatif di stop. Stop. Karena putihnya di stop, hitamnya juga stop dia. Makanya relatif selamat. Ya, teman-teman yang minta maaf, bahasa Balinya sugre, yang sudah umur tua terus ngambil kekayaan, keterkenalan yang hebat, nanti roboh. Robohnya tidak dibikin sama yang putih ini, dibikin sama yang hitam. Tubuh kita melemah, bebannya meningkat, roboh. Sehingga apa yang disebut sebagai tubuh, sebagai tempat suci kesembuhan, be balanced. Belajar selalu seimbang. Bagaimana bentuk keseimbangan yang paling fundamental. Nah, itu yang guru sudah lakukan sama ibu. Tadinya nggak ngerti ini ilmu apa, nggak ngerti. Baru beberapa minggu ini ilmunya begini turun di kamar. Ini, oh itu ilmunya. Jadi di Barat disebut sebagai God as a law. Tuhan sebagai sebuah hukum. No one can bargain. Nggak ada yang bisa nawar. Kalau Anda ambil putih yang banyak, hitamnya juga banyak. Itu sebabnya jangankan orang biasa, guru spiritual pun banyak yang roboh. Tidak elok kita cerita pengalaman buruk orang lain. Banyak yang roboh. Esensinya sederhana. Begitu Anda mengambil putihnya banyak, hitamnya juga datang banyak. Kehidupan yang roboh terjadi karena putih yang banyak diambil pada saat yang sama, yang bersangkutan tidak siap mengambil burden dalam bentuk yang gelap ini. Keterkenalan, kekayaan itu pertama banyak orang iri, yang kedua banyak orang yang mau menjatuhkan. Dan kalau yang iri jumlahnya banyak sekali, dia terfokus ke satu orang, energi iri itu berubah menjadi energi black magic yang bisa sangat melukai. Lebih-lebih kalau energi black magicnya besar, orangnya tanpa protection sama sekali kena lah. Jadi orang iri banyak, yang bersangkutan juga pemarah dan iri, itu bahaya sekali, bahaya. Jadi pertama yang iri 1000 orang, sudah yang bersangkutan juga iri dan marah, itu ngeri. Itu seperti api ketemu bensin, itu persoalan waktu pasti terbakar. Nah, guruji sama ibu ada yang membimbing, makanya selalu bilang ini ilmu bukan punya guruji, bukan, no, completely no. Hanya mengalir melalui guruji. Menjelang mengajar nih turun ilmunya di kamar guruji. Ini Anda sudah laksanakan dulu. Ya, itu ambil putihnya secukupnya. Sehingga yang hitam pun datangnya secukupnya. Nah, kalau Anda mengambil yang putih secukupnya, hitam yang datang pun secukupnya. Makanya ada masalah, ada jalan keluar. Ada godaan, ada jalan keluar. Katakan seperti teman-teman yang nyicil rumah gitu. Di tanggal tatkala cicilan rumah mesti dibayar, punya uang. Seperti itu. Ya. Di waktu ketika anak kita sakit, kita punya uang. Seperti itulah. Intinya adalah hati-hati. Asumsi orang Barat pada umumnya yang sukses artinya lebih begini, lebih begitu. Be careful. Tidak mengatakan itu salah, tapi itu be careful. Apa yang disebut guru sebagai tubuh, sebagai tempat suci kesembuhan.
Tatkala Anda mengambil kelebihan, siap-siaplah akan diikuti datangnya kekurangan. Kesembuhan akan terjadi, tubuh akan menjadi tempat suci kesembuhan. Kalau kita awas tatkala mengambil yang putih. Setiap tambahan di warna putih akan diikuti oleh warna hitam. Seks sebagai contoh, istri menopause, silakanlah yang aneh-aneh itu. Nanti belakangan urusannya kan hebat sekali. Jadi setiap mengambil yang putih akan diikuti datangnya yang hitam. Di barat disebut sebagai God as a law. Tuhan sebagai sebuah hukum. Dan tidak ada yang bisa tawar. Begitulah hukum itu. Ya, mudah-mudahan ilmu ini bertahan lama di alam samsara ini. Karena butuh waktu dan energi. Butuh energi yang hebat sekali untuk bisa menurunkan ilmu seperti ini. Sekarang kita meditasi.